Ada saat-saat dalam hidup, di mana kita berhenti sejenak dari segala hiruk-pikuk, dan bertanya dalam diam, apakah yang kupanggil baik, benar-benar baik? Apakah yang kusebut salah, sungguh salah? Dalam hidup ini kita tumbuh dengan daftar nilai, apa yang patut dicintai, dan apa yang layak dijauhi. Tapi di balik semua label itu, adakah yang benar-benar pasti? Mungkin, tidak semua yang diajarkan adalah kebenaran. Dan tidak semua yang kita yakini, berasal dari hati kita sendiri. Kita tidak sedang mencari jawaban cepat. Kita menapaki jalan-jalan sunyi untuk meraba ulang makna. Karena bisa jadi, kebenaran sejati bukan berada di ujung kalimat yang menang, tapi di ruang hening antara pertanyaan yang jujur. Hari ini, kita akan membuka jendela kecil menuju pemahaman baru. Bahwa baik dan buruk, salah dan benar, mungkin bukanlah hukum semesta, tapi bayangan sementara dari pikiran yang sedang mencari arah. Selamat datang, di Lelana Rasa. Mari kita mulai perjalanannya, perlahan. Di dunia yang dipenuhi penilaian, di mana setiap langkah disebut salah atau benar, setiap tindakan dicap baik atau buruk, kita hidup seolah ada pengadilan tak kasat mata yang terus menimbang setiap nafas dan niat. Tapi, pernahkah kita berhenti dan bertanya, apakah benar itu benar-benar benar? Apakah salah itu sungguh salah? Hari ini, di kanal Lelana Rasa, kita tidak datang untuk menghakimi. Kita datang untuk melepas kacamata lama, dan menengok sejenak ke balik tirai konsep, ke ruang sunyi di mana baik dan buruk larut bersama waktu. Mari kita bertanya tanpa tergesa menjawab. Mari kita rasa, tanpa harus memutuskan. Karena bisa jadi, yang selama ini kita sebut kebenaran, hanyalah bayangan dari pikiran yang takut kosong. Apa itu baik? Apa itu buruk? Apa itu benar? Apa itu salah? Kita tumbuh dalam masyarakat yang memberi kita daftar nilai, ini boleh, itu tidak. Ini baik, itu jahat. Ini benar, itu keliru. Tapi tidak pernah kita diajak bertanya, dari mana nilai-nilai ini berasal? Apakah ia mutlak, ataukah sekadar kebiasaan yang diwariskan? Pada kenyataannya, baik dan buruk, salah dan benar, bukanlah realitas objektif. Mereka adalah hasil persepsi. Mereka lahir dari relasi. Mereka bergantung pada siapa yang melihat, dari mana ia melihat, dan dengan pikiran seperti apa ia menilai. Mari kita mulai bukan dari sejarah, tapi dari hal yang sangat sederhana. Bayangkan seorang anak berumur 10 tahun diminta mengangkat batu seberat 20 kg. Bagi si anak, batu itu berat. Tapi bagi seorang atlet angkat beban, batu yang sama ringan. Siapa yang benar? Apakah batu itu berat, atau ringan? Jawabannya, tergantung siapa yang menilai. Nilainya relatif. Berat atau ringan bukan sifat mutlak dari batu itu, tapi hasil interaksi antara objek dan persepsi si pengamat. Begitu pula dengan segalanya. Menunggu 5 menit bisa terasa singkat saat kita jatuh cinta, dan terasa lama sekali saat menunggu hasil ujian. Di satu budaya, kulit cerah dianggap ideal. Di budaya lain, kulit gelap eksotis dan memikat. Lalu, siapa yang cantik? Semua dan tidak satu pun. Karena standar kecantikan adalah ciptaan sosial. Di satu budaya, makan daging adalah bagian dari tradisi. Di budaya lain, itu dianggap kejam terhadap makhluk hidup. Apakah makan daging itu salah? Atau hanya salah dalam sistem nilai tertentu? Bagi sebagian orang, kopi pahit itu nikmat. Bagi lainnya, pahit itu menjijikkan. Maka, apakah pahit itu enak atau tidak? Di mata orang kota, punya rumah besar dan mobil mewah adalah sukses. Di mata seorang petapa,
hidup tanpa kemelekatan adalah puncak keberhasilan. Maka, siapakah yang paling berhasil? Semua nilai, baik, buruk, benar, salah, indah, jelek, ringan, berat, tidak melekat pada objek itu sendiri. Nilai lahir dari hubungan antara subjek dan objek. Dan hubungan itu dibentuk oleh budaya, pengalaman masa lalu, sudut pandang, bahkan kondisi tubuh dan suasana hati saat itu. Maka, ketika kita mengatakan, ini benar, itu salah. Ini baik, itu buruk. Ini indah, itu tidak enak dilihat. Kita tidak sedang menyatakan kebenaran objektif. Kita sedang menyuarakan cerminan pikiran kita sendiri, dan kadang, kita tidak sadar bahwa kita sedang menilai dari ruang yang sempit. Saat kita menyadari bahwa nilai bersifat relatif, kita mulai lebih rendah hati terhadap pendapat orang lain. Kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai, lebih mudah memaafkan diri sendiri dan orang lain, dan yang terpenting, kita berhenti mengejar label. Kita tak lagi terjebak dalam permainan menjadi yang paling benar, yang paling baik, atau yang paling sesuai standar. Karena kita tahu, standar itu sendiri adalah ilusi kolektif. Jadi, ketika kita berkata sesuatu itu salah atau buruk, mungkin yang sebenarnya kita katakan adalah, itu tidak sesuai dengan cara pandangku. Dan saat kita sadar bahwa cara pandang adalah sesuatu yang bisa berubah, kita belajar untuk melihat dunia tanpa kacamata yang sempit. Tanpa cepat menilai, tanpa tergesa menyimpulkan. Karena di balik semua nilai itu, ada satu hal yang lebih jujur dari segalanya, kekosongan. Bukan kehampaan, tapi ruang luas di mana semua makna lahir, tumbuh, dan lenyap. Dan inilah inti dari ajaran kekosongan, atau sunyata. Ia tidak mengatakan bahwa baik dan buruk itu salah. Ia hanya memperlihatkan bahwa tidak ada satupun nilai yang memiliki substansi tetap. Ia lahir, seperti segalanya, dari sebab dan kondisi. Dari kebiasaan dan persepsi. Dan karena itu, ia bisa berubah. Ia bisa dilihat ulang. Ia bisa dilepaskan. Filsafat Buddhis melihat semua fenomena sebagai kosong dari esensi tetap. Tidak ada satupun yang memiliki substansi yang berdiri sendiri. Tidak tindakan, tidak pikiran, tidak pula penilaian moral. Yang ada adalah ketergantungan timbal balik, saling muncul karena saling menopang. Membunuh dianggap salah. Tapi bagaimana jika itu dilakukan untuk menyelamatkan banyak orang? Berbohong dianggap jahat. Tapi bagaimana jika itu menyelamatkan seseorang dari trauma besar? Dalam filsafat kekosongan, kita tidak mencari pembenaran. Kita tidak membenarkan tindakan. Tapi kita menyadari bahwa nilai atas tindakan itu bergantung pada konteks, pada kondisi, dan pada niat di baliknya. Kekosongan bukan berarti tidak ada nilai, tapi menyadari bahwa nilai tidak absolut. Ia cair, ia hidup, dan karena itu, kita bisa menghadapinya dengan kesadaran, bukan fanatisme. Dengan pemahaman, bukan penghakiman. Dan itulah yang membawa kita pada kedewasaan spiritual. Bukan dengan menjadi paling benar, tapi dengan mampu melihat bahwa kebenaran itu sendiri tidak tunggal. Ia punya banyak sisi, banyak wajah, dan banyak jalan masuk. Sunyata, kekosongan, bukan sekadar konsep filsafat. Ia adalah cara pandang, cara melihat dunia tanpa beban penilaian. Tanpa mengikat diri pada konsep benar atau salah, baik atau buruk. Ia tidak membuang nilai, tapi melepas belenggu absolutisme atas nilai itu. Ketika kita hidup dengan kesadaran ini, kita mulai mencintai tanpa syarat. Kita mulai memahami tanpa harus setuju. Kita mulai membebaskan, termasuk membebaskan diri dari rasa bersalah yang tidak perlu. Dan mungkin,
untuk pertama kalinya, kita benar-benar merasakan apa itu damai. Karena damai tidak muncul dari menjadi benar, tapi dari tidak lagi terikat pada keharusan untuk selalu benar. Di luar ide tentang benar dan salah, ada sebuah ladang. Di sana, aku akan menunggumu. Itulah ladang kekosongan. Ladang tempat semua konsep gugur. Tempat di mana kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang penilaian, tapi hadir sepenuhnya, sebagai kesadaran yang mengalir, menerima. Merangkul segalanya, tanpa harus menyebutnya baik atau buruk. Dan disitulah, lelana kita berakhir. Atau justru baru saja dimulai. Jika perjalanan ini membuka satu jendela kecil dalam batinmu, biarkan ia terbuka. Biar angin kesadaran masuk, menyapu debu dua lama dalam pikiran. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Di Lelana Rasa, Rahayu Sagung Dumadi, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampurasun.